Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita. Nah, ini kebetulan saya habis beberes ya, habis bersih-bersihin rangka-rangka bawah nih, habis dibersihin. Jadi saya sekalian mau eh, ngasih penjelasan aja sedikit ya. Jadi ini tadi saya habis ngelepasin ini belt ini, nyatunya udah lapuk ya, udah nanti kita beli lagi aja. Ini kebetulan lagi hujan ya, cuaca lagi mendung, lagi hujan. Oke, ya mungkin masih banyak yang pada bertanya-tanya ya. Kalau ice spare ini ya, kalau ini dicabut, efeknya tuh apa sih ya? Jadi ini saya jelasin. Sebelumnya saya udah pernah bikin video tentang ini ya. Ini saya mau jelasin lagi sedikit. Nah, ice spare ini kan gunanya dia itu untuk injeksi udara segar ke dalam ruang bakar. Jadi sisa-sisa residu dari pembakaran ya yang tidak terbakar sempurna itu nanti ditampung sama dia, disalurin lagi, dimasukin ke ruang bakar. Jadi bisa buat pembuangan itu lebih bersih dan juga irit bahan bakar. Tapi dengan satu catatan, kalau motornya masih standar ya. Sekali lagi saya katakan, kalau motornya masih standar dan berfungsi normal semua. Nah, kebetulan motor saya ini udah tidak standar, jadi saya udah melakukan porting polish. Terus mesin juga, piston udah saya ganti yang lebih besar. Nah, tapi kalau untuk karburator, saya masih pakai karburator yang standar. Cuman saya melakukan beberapa modifikasi di bagian dalamnya ya. Jadi supaya suplai BBM-nya lebih lebih banyak. Nah, ice ini kalau seandainya dengan kondisi motor saya seperti sekarang, misalnya saya aktifkan, itu bakal nembak-nembak atau bakal ngebrebet karena udah sebelum saya tutup itu sudah terjadi. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi kan bisa dilihat ya di sini ya. Ini adalah selang yang besar. Ini buat ke box filter. Nih, yang ada di sini ya. Jadi untuk yang di box filter ini juga udah saya tutup. Tuh, udah saya tutup ya. Bisa kelihatan ya. Itu udah saya tutup, saya buntu pakai tutup lem power glue ya. Itu saya tutup supaya tidak ada air masuk ke dalam box filter ya. Nah, lalu selanjutnya bagian yang kecil ini itu kan nyambungnya ke sini. Nih, ke intake manifold ini juga udah saya tutup ya. Jadi dua lubang itu udah saya tutup ya, kelihatan jelas. Nah ya udah saya tutup ya. Jadi bagian yang untuk di box filter sama intake manifold itu juga udah saya tutup. Nah, kenapa ini saya tutup ya? Jadi kan udah saya jelaskan karena motor saya mesin udah tidak standar dan saya juga sudah menggunakan knalpot racing. Jadi ada tiga hal ya yang harus diingat ya. Satu, saya sudah menggunakan knalpot racing, mesin sudah tidak standar alias sudah di porting ya, dan juga udah di naik seher atau di board up ya. Nah, kalau seandainya saya masih menggunakan ice ini, akan terjadi apa pada motor saya? Yang pertama, akan terjadi yang namanya turbulensi di dalam ruang bakar. Jadi karena porting polish ini kan dia sudah sudah dibuat lubangnya itu kan in dan X-nya itu kan lebih besar. Otomatis supply dari udara dari karburator itu bakal lebih cepat flow-nya. Nah, ketika supply udara dari karburator ini lebih cepat masuk ke dalam ruang bakar, nah ice ini tidak bisa mengimbangi kecepatan dari flow yang masuk ke dalam blok mesin atau ruang bakar ya, karena sudah di porting. Karena secara AFR dia pasti lebih cepat, sekitar 2 kali lipat dari normalnya. Lalu yang kedua ya, saya sudah menggunakan knalpot racing. Kalau seandainya saya masih pasang ini, dia akan meletup. Kenapa akan meletup? Karena kalau di knalpot standar itu kan dia ada sekat-sekatnya ya. Sedangkan knalpot racing itu ada flow-nya. Jadi back pressure-nya itu tidak ada. Jadi tidak ada bahan bakar yang
tertekan balik masuk ke dalam klep X itu ya, untuk terbakar lagi itu tidak ada. Jadi alhasil angin kopong yang masuk, jadinya ya itu. Jadi pada saat kita buka gas dan dilepas pasti ada brak 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 brak, terus kita gas lagi brak 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 brak, ada kayak gitunya. Jadi kalau misalnya motor sudah tidak standar, ketika kita pasangin ice pair ini, itu efeknya akan kebalikan dari ketika motor standar kita lepas ice pair-nya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau pasang ini, kondisinya satu, harus sesuai dengan pabrikan semuanya ya. Jadi internal ya, terutama bagian internal dalamnya ini ya. Jadi harus masih bagian klep in sama X-nya itu masih standar, belum portingan ya. Terus mesinnya juga masih standar. Sebenarnya kalau oversize aja sih masih bisa ya. Cuman di sini yang paling jadi concernnya adalah karena sudah pakai knalpot racing dan juga udah di porting polish, sebenarnya itu sih. Tapi kalau misalnya cuma baru oversize aja, misalnya oversize 100 atau ganti piston yang kompresinya lebih tinggi gitu ya, itu sebenarnya tidak ada masalah sih kalau misalnya mau dipasang. Nah lalu selanjutnya ya, ini yang perlu diingat, karena kan kalau kita pakai ice pair ini, dia kan akan membakar sisa pembakaran yang tidak sempurna ya kan. Jadi sisa pembakaran yang tidak sempurna itu tidak dibuang jadi residu. Nah sisa pembakaran yang tidak sempurna itu kan masuk lagi ke dalam katup ini ya, lalu disemprotkan lagi dengan tambahan udara segar ke dalam blok mesin. Nah saya mengakalnya apa? Saya mengupgrade dengan coil, dengan pembakaran. Jadi coil ini dia lebih besar ya, dia 2 kali lebih besar daripada coil standarnya. Jadi meskipun ada BBM yang kebuang ya, tapi tidak banyak, istilahnya pembakaran itu tetap stabil atau pembakaran tetap sempurna ya. Jadi seperti ini ya kondisinya ya. Ini hujan ya, ini motor tadi udah saya pakai ya untuk jalan sebentar doang, sekitar 1 jam lalu sebelum saya bersihin ini. Saya habis bersihin ini nih tadi biar nggak karatan aja sih sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini ya, ini kondisi, maaf ini ada celana jeans lagi dijemur. Nah kalau misalnya orang bilang kalau dilepas ice pair-nya itu biasa atau dibuntu susah starter, kalau ini enggak, langsung normal ya, tidak ada masalah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi kalau untuk di motor Matic Suzuki ya, mau di Hayate, Spin atau Skywave, Skydrive ya sama aja ya. Jadi mau dipasang atau enggak ya tergantung kondisi mesin ya. Kalau mesin mintanya untuk dipasang ya dipasang, kalau dia udah nggak enak dipasang ya dilepas aja, nggak ada masalah ya sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi jadi tergantung lagi, balik lagi ke kondisi mesinnya minta dipasang atau enggak, kalian sendiri yang nentuin ya. Jadi nggak bisa berpatokan si A masang si B udah dicopot tarikannya lebih enak, nggak bisa begitu, enggak. Jadi semua tergantung. Kalau kalian mesinnya udah banyak di otak-atik ya kemungkinan besar ya ini udah harus dilepas gitu. Kalau enggak ya nanti dia bisa menghambat performa sebenarnya sih, karena dari pabrikan ya udah seperti itu, dengan standar pabrikannya yang konstruksinya seperti itu ya, konstruksi pabrikan standar ya. Tapi kalau udah kalian rubah kan pasti ada yang berubah ke semuanya ya, saling berkaitan begitulah kurang lebih. Nah jadi untuk motor Matic Suzuki ya kurang lebih seperti itu aja ya penjelasan dari saya. Jadi normal atau enggak dilepas ini ya tergantung lagi ke mesin kalian. Oke, thank you.